kabar Bapak Ibu semuanya? Tetap sehat, aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Saudaraku, hari ini saya mengambil satu tema, kemenangan besar harus didahului dengan kemenangan yang kecil. Kemenangan yang besar harus didahului dengan kemenangan yang kecil. Baik, karena waktu yang saya dapat tidak terlalu banyak, hanya 25 menit, saudara. Kita lihat yuk Kisah 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kita hari ini belajar tentang Daud, tokoh yang sangat terkenal. Nah, mari kita baca yuk Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Wow, Allah sendiri berkata, seseorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dengan kata lain, yang namanya Daud adalah sahabat karibnya Allah. Dia memiliki banyak kelebihan, tapi Daud juga sebagai manusia memiliki yang namanya kelemahan. Oleh karena dia mau bergaul karib dengan Tuhan, yang namanya Daud, saudaraku, diampuni kelemahannya oleh Tuhan, dan Tuhan memberkati Daud secara luar biasa. Nah, saudara sering dengar mungkin dikatakan begini, mungkin pasti itu di Alkitab dikatakan Yesus anak Daud. Ada lagi dikatakan bendera Israel itu juga bintang Daud. Ya, kalau saya pakai hari ini juga bintang Daud, saudara. Ya, dikatakan juga tahta Allah dalam kerajaan 1000 tahun adalah tahta Daud. Saya mau ulangi, Daud memiliki kelemahan, tapi dia tidak berlama-lama dengan kelemahannya. Dia mendekat kepada Tuhan. Hari ini saudara yang hadir di sini dan di rumah sedang mendekat kepada Tuhan. Orang yang rindu mendekat kepada Tuhan, Tuhan hadir. Berikan tepuk tangan yuk bagi dia. Yang namanya Daud itu di awal itu adalah pemuda yang tidak terkenal, saudara. Tidak ada yang tahu siapa Daud, karena Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Nah, kita belajar langkah Daud sebelum mendapat kemenangan besar. Apa yang dilakukan oleh Daud? Alkitab menjelaskan ada kemenangan-kemenangan kecil dulu yang dilalui oleh Daud, maka dia memperoleh kemenangan-kemenangan yang besar. Yang pertama, dia menang atas kesombongan. Saya ulang. Yang pertama, dia menang atas yang namanya kesombongan. 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Samuel diutus Tuhan ke rumah Bapak Isai. Ya, ngapain sih Samuel ke rumah Bapak Isai? Itu sudah tahu jawabannya. Untuk mencari yang namanya pengganti daripada Saul. Bapak Isai, ketika Samuel datang, dia menjejerkan anaknya. Tapi ketika yang namanya Samuel mau meminyaki, Tuhan bilang bukan itu. Dia tanya lagi kepada Bapak Isai, adakah anakmu yang lain? Ada. Dia sedang mengembalakan kambing dombanya yang hanya 2-3 ekor itu. Setelah itu baru Daud dipanggil. Saya mau katakan, Daud tidak diperhitungkan. Saudara, saya mau katakan, tidak enak jadi orang yang tidak diperhitungkan. Tapi saya mau katakan juga kepada saudara, kalau saudara tidak diperhitungkan, saudara jangan merasa kecil hati, sebab Tuhan tidak pernah tidak memperhitungkan saudara. Tuhan memperhitungkan saudara. Yang setuju dengan saya katakan amin. Setelah Daud diurapi, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Apakah dia menjadi sombong? Selama ini bukankah yang namanya Daud, saudaraku, selalu dia di bagian yang akhir, tidak istilahnya dipandang. Tapi setelah dia diurapi, apa
1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20. Ya. Isai berkata kepada Daud, anak-anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seeva, dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Lanjut. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Yang 20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat suara perang. Saudara, ketika Daud sudah diminyaki untuk menjadi pengganti dari Saul, apakah Daud sombong? Dia bisa aja bilang sama bapaknya, aku ini calon raja loh, bapak gak berhak untuk menyuruh saya. Tapi enggak, Daud tidak lakukan itu, saudara. Isai menyuruh Daud tidak dengan tangan kosong, tetapi membawa bekal untuk melihat kakak-kakaknya ada di medan perang, saudara. Dia membawa apa? Daud kecil itu membawa 10 keju yang bukan yang kecil, saudara, yang besar. Dikatakan 10 roti bukan yang kecil juga. Gandum seeva 36 liter. Walaupun Daud sebagai sudah diurapi untuk mengganti Saul, saudaraku, Daud tuh mau mengangkat dengan rendah hati semua yang bapaknya suruh bawa. Saya percaya, saudara, saat Daud bawa itu untuk ke medan perang untuk bertemu sama kakak-kakaknya, saudara, yang namanya yang dipikul itu jalannya nggak rata kayak kita jalan tol, no. Paling dia naik turun dengan susah payah. Tapi karena apa, saudaraku? Daud menang atas kesombongan, saudaraku. Dia mau melakukan itu, saudara. Dia berjalan kira-kira pada waktu itu adalah 10 km. Kita 1 kilometer itu kecapean, saudara, bawa diri. 2 kilo sudah capek. Ini Daud bawa roti, bawa keju dan sebagainya, saudara. Dia melakukan itu, naik bukit, turun bukit, saudaraku. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya, saudara. Ini menunjukkan bahwa sikap hati Daud itu sangat positif. Daud memiliki kerendahan hati. Haleluya. Saudara, dengar firman Tuhan saja, saudara juga sudah memiliki kerendahan hati. Saudaraku yang kekasih, 1 Petrus 5 ayat 5b sampai 6 berkata, saya baca saja. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan sangat tidak menyukai orang yang sombong. Tuhan tidak sangat suka dengan orang yang tinggi hati, saudaraku. Oh, kalau tidak ada aku, ini tidak mungkin berjalan. Oh no, semua kita bisa melakukannya karena Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat disombongkan dalam diri kita. Ada rombongan wisatawan, saudaraku, lagi jalan-jalan, saudaraku. Dan ketika itu sopirnya berkata begini, sopir bus berkata demikian, ini kita akan melewati katedral Saint Paul. Sopir bus menceritakan bagaimana katedral ini dibangun bertahun-tahun untuk bisa berdiri dengan megahnya, yang karya terbesar daripada Sir Christopher Wren. Ada seorang nenek-nenek duduk di dalam bus. Dia berkata demikian, di Doncaster tempat dia tinggal, untuk membangunnya kayak begini ini tidak perlu waktu lama, katanya seperti itu, saudaraku. Hanya 6 bulan bisa dibangun, saudara. Wah, sombong sekali ini nenek, saudara. Perjalanan berikutnya, saudara, menuju Museum Drone di Greenwich. Kembali sopir menjelaskan kepada wisatawan dibutuhkan dana jutaan rupiah, dikatakannya. Jutaan pound sterling dalam waktu 2 tahun untuk membangun ini. Si nenek itu bilang begini lagi, wah, kalau di Doncaster bangunan itu bisa juga didirikan dalam waktu yang singkat dan membutuhkan hanya biaya yang rendah. Wow, nenek ini sombong sekali, saudara. Akhirnya, saudara,
Wisatawan ini diakhiri jalan-jalannya di Trafalgar Square. Tapi kali ini si sopir diam saja, tidak menjelaskan apa-apa. Si nenek ini penasaran, saudaraku. Dia tanya kepada sopir ini, kenapa kamu tidak menjelaskan yang ini? Tiang-tiang yang berada di dekat air mancur yang berada di belakang patung-patung singa itu kapan dibangunnya? Kata nenek itu bertanya kepada sopir. Sopirnya bilang begini, tadi malam saya lewat tempat ini, belum ada namanya tiang, belum ada namanya singa. Pagi-pagi, itu sudah ada. Saya mau katakan kepada saudara, kalau orang psikologi berkata sombong itu adalah menghargai diri secara berlebihan, menganggap diri kita lebih hebat daripada yang lain. Wow, hati-hati, Tuhan membenci orang sombong. Dikatakan juga, orang yang sombong itu merendahkan orang lain. Wah, kalau kamu ngerjain itu nggak bisa, aku dalam 1 menit aku bisa menyelesaikan. Itu orang sombong, saudara. Mau secantik apapun, saudara, seputih apapun, saudara, saya mau katakan, lama-lama saudara jadi tuir. Seganteng apapun, saudara, jangan sombong dengan kegantengan, saudara. Lama-lama saudara akan menjadi tua. Yang hanya bisa kita banggakan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan ya. Orang yang sombong itu suka sekali memuji dirinya sendiri. Aku bisa. No, saudara. Saudara nggak bisa tanpa Tuhan. Apapun yang saudara miliki sekarang, mobil yang saudara miliki itu berkat dari Tuhan. Rumah yang saudara miliki itu semua dari Tuhan. Napas yang saudara bisa ada hari ini, menghirup itu juga semua dari Tuhan. Makanya saya selalu ajar suami saya dan jemaat saya, saudara. Kalau ada orang yang memuji kita, waduh, hari ini saya lihat kamu cantik, hari ini saya lihat kamu luar biasa. Di dalam hati selalu saya ucapkan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ada amin, saudara? Anak mantu saya mau ikut ke jenjang pangkat selanjutnya. Anak saya berkata, Ma, puji Tuhan, menantu mama tes dapat ranking pertama. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya bilang hebat, wah memang hebat, wah memang dasar memang wah dari yang lain-lain memang nomor 1. Udah, saya lakukan adalah saya menaikkan tangan saya ke hadapan Tuhan. Saya bilang terpujilah Allahku, terpujilah Yesusku. Tidak ada yang sehebat Engkau. Kalau kami bisa semua karena Engkau. Jika Engkau mendapatkan sesuatu, naikkan tanganmu ke surga. Semua itu dari surga, bukan karena kekuatan. Jangan sombong, saudara. Ada amin, saudara. Yang kedua, yang selanjutnya, jangan kita merasa benar sendiri. Orang lain itu salah dulu, kita yang paling benar. No, kita juga banyak kelemahan. Oleh karena itu sekali lagi, jangan sombong. Kiri kanan bilang jangan sombong. Apa yang Daud lakukan? Menang dari perkara kecil sehingga dia diberikan perkara yang besar. Dia menang dari sikap tidak bertanggung jawab. Ketika disuruh bapaknya untuk ngantar yang namanya keju, roti dan sebagainya. Kan tadi saya katakan Daud memiliki 2 atau 3 ekor kambing domba. Dia tidak tinggal begitu saja, tapi dia titip kepada gembala yang menjaga. Haleluya. Saya belajar dari Yusuf. Yusuf bertanggung jawab untuk setia kepada Tuhan walau dia dibuang di sumur. Saya belajar dari Yusuf. Walaupun Yusuf difitnah, dia tetap bertanggung jawab untuk mencintai Tuhan. Dia tidak berkata begini, kenapa Tuhan? Saya tidak bersalah Tuhan. Tuhan maunya apa sih dalam hidup saya? No. Dia melewati itu semua. Bahkan dalam penjara pun, saudara, Yusuf tetap bertanggung jawab setia kepada Tuhan. Hari ini mungkin keuanganmu menipis. Hari ini mungkin pintu tertutup bagimu. Jangan berkata, "Dah Tuhan, Tuhan." Tapi tetap berkata, aku tahu dari pintu yang tertutup itu Tuhan akan buka bagiku. Aku tahu uangku yang
tetap menyembah Dia. Apa yang kecil Tuhan bisa buat jadi besar. Tetap setia kepada Tuhan. Yuk, saya kuatkan di 1 Samuel 17 ayat 20 dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Tadi saya katakan Daud wanti-wanti memberikan mandat kepada penjaganya untuk memelihara baik-baik kambing dombanya. Zaman-zaman hari ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Saya percaya itu bukan saudara. Saudara adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Saudaraku yang ketiga, menang atas perkara kecil. Jumlah domba yang dipercayakan kepada Daud adalah sangat kecil, ya, tapi dia setia. Ketika dia bertemu dengan kakaknya Eliab, kita baca ayatnya 1 Samuel 17 ayat 28a. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Jumlah kambing domba Daud memang kecil alias sedikit, tapi dia tadi saya katakan bertanggung jawab. Dia setia dalam perkara kecil, saudaraku. Nah, saya kan teringat satu ilustrasi dari Jimmy Carter, saudara. Jimmy Carter di masa kecilnya dia adalah guru sekolah minggu. Jimmy Carter adalah salah satu presiden di Amerika. Dia setia ngajar sekolah minggu, dan akhirnya Tuhan kasih perkara yang besar, dia bisa jadi presiden. Haleluya. Setia saja perkara yang kecil. Mungkin saudara berkata, pelayananku cuma ini doang, hanya ini doang kecil. Dari tahun ke tahun itu doa. Oh saudara, engkau setia dalam perkara kecil. Ada satu mata yang dari surga melihat apa yang engkau buat. Ada waktunya engkau jadi kepala bukan ekor. Ada waktunya engkau naik bukan turun. Tetap setia dalam perkara kecil, saudaraku. Ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jangan meremehkan perkara-perkara yang kecil. Jangan remehkan uang 100, saudaraku. Ada kita nyapu di rumah ada uang 100. Ini tidak penting, ambil. Dan yang kecil itu akan menjadi besar, saudara. Lakasi, salah satu orang terkaya di dunia. Ketika sopir pribadinya pensiun, Lakasi ini mau memberikan sopirnya uang senilai 3M. Saudaraku, sopir yang setia ini menolak apa yang diberikan oleh bosnya. Dia katakan begini, Tuan jangan kasih saya 3M. Saya punya 10 kali lipat dari apa yang Tuhan akan kasih kepada saya. Terkaget saudara yang namanya Lakasi ini. Bosnya ini merasa terkaget. Dari mana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sopir ini bilang begini, saya dengar setiap Tuhan mau ambil saham, mau beli saham. Saya punya keyakinan begini, apa yang Tuhan beli itu pasti untung. Tuhan beli saham dalam jumlah yang besar, tapi saya dalam jumlah yang kecil. Saya mendengar bisnis-bisnis apa yang Tuhan lakukan, saya ikut tanpa sepengetahuan Tuhan, tapi saya lakukan yang kecil. Saudara bisa bayangkan itu? Akhirnya dia memiliki banyak uang. Dia beli dari nilai yang kecil. Oleh karena itu hati-hati dalam bergaul. Bergaul dengan orang yang positif, yang cinta Tuhan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka ngomongin orang. Jangan bergaul dengan orang-orang, buka hatimu dengan orang-orang yang menebarkan toksin, saudaraku. Bergaulah dengan orang yang mendatangkan damai sejahtera. Bergaulah dengan orang-orang yang membuat engkau naik bukan turun. Hati-hati dalam bergaul. Jangan biarkan kuping saudara mendengar hal-hal yang jelek. Jangan sediakan hatimu untuk ditaruh kepahitan. Tapi mari kita lihat
kita tertuju kepada Tuhan. Setia saja dalam perkara yang kecil. Ya, saudaraku. Supaya saudara memiliki hal yang besar. Yang keempat, bagaimana kita menang dalam perkara yang kecil? Menang atas emosi kita. Jauh, yang namanya Daud jauh-jauh datang, saudara, menaiki gunung, menuruni gunung untuk memberikan makanan kepada kakak-kakaknya. Saudara lihat, Eliab apa yang dikatakan? Ketika Eliab kakaknya yang tertua, 1 Samuel 17 ayat 28, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu? Di gunung aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud maksud melihat pertempuran. Hal yang tak terduga ditemui oleh Daud. Apakah Daud marah dengan kakaknya yang berkata yang jahat? Tidak, Daud tidak marah. Saudaraku yang kekasih, Daud menghindari diri dari berbantahan. Ada amin, saudara? Saya baru-baru ini bertemu dengan satu hamba Tuhan yang sudah malu melintang di pelayanan saudara. Seorang ibu yang wise, dia berkata, jauhi perbantahan, lebih baik diam. Ketika orang memperkatakan engkau yang tidak baik, lebih baik diam. Daud menang, saudaraku. Dia tidak membalas kakaknya. Dia tidak membalas kepada perkataan kakak-kakaknya. Saudaraku, dia hanya berpaling dan pergi ke tempat lain. Itu ada ayatnya. Saudara harus menang, victory in emotion. Menang terhadap emosi saudara. Kalau ada saudaraku yang menyalip saudara, jangan katakan, hai, kamu tahu gak saya ngantri? Tapi katakan begini, hai, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Karena kalau mengalahkan kemarahan itu tidak gampang, saudara. Ya, jangan dendam. Memiliki hati yang positif, memiliki tetap hati yang sukacita. Ada amin, saudaraku. Orang yang bersukacita wajahnya tuh awet muda. Haleluya. Dia walaupun banyak mengalami masalah, dia walaupun banyak mengalami persoalan, tapi ketika dia bersukacita, sukacita itu asalnya daripada Tuhan, bukan dari dunia ini, saudara. Kapan itu saya pernah bilang, kita harus rejoice, bukan happy. Kalau happy itu hanya kesenangan sementara, tapi kalau rejoice di dalam joy di dalam Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Kita tahu uang kita menipis, tapi kita juga tahu ketika kita bekerja, Tuhan sanggup melipat gandakan dari yang tidak ada. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Makanya Amsal berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi hari-hari ini mari kita menguasai diri kita. Saya juga berusaha hari-hari ini untuk menguasai diri saya. Survei 17% berkata bahwa kita ialah orang-orang yang emosional, yang cepat marah. Yang selanjutnya, victory speak, bebas dari perkataan-perkataan yang negatif. Yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang positif. Ada amin, saudaraku? Yang kelima dikatakan adalah menang atas sikap yang meremehkan. Daud itu terkenal oleh karena apa? Dia menang lawan Goliat loh. Itu mula si Daud menjadi terkenal. Di antara semuanya tidak ada yang berani, hanya Daud yang berani melawan Goliat, yang memiliki badan yang besar, saudara. Memiliki bajunya yang perang yang hebat, saudara. Dan yang namanya Goliat meremehkan Daud. Goliat lihat apa? Dia ampun, anak kecil baru anak kemarin sore. Dia remehkan di situ. Tadi saya katakan yang namanya Goliat memiliki baju perang, memiliki tombak yang besar. Dia sudah pede dengan dirinya. Lawannya hanya apa? Batu kecil, batu kali kecil ketapel. Itu remeh. Itu kecil menurut Goliat. Dan dia bukan pahlawan perang. Tapi lihat, dalam pikirannya Goliat, gak mungkin anak kecil ini, apalagi senjatanya ketapel, bisa mengalahkan aku. Wow. Tapi saudara tahu,
Yang kecil itu, yang diremehkan oleh Goliat itu, memenangkan Daud. Haleluya. Haleluya. Saudara, jangan dengar kata-kata yang meremehkan saudara. Apa kamu dari tahun ke tahun hidupmu begitu saja? Apa kamu tidak ada kenaikan secara signifikan dalam finansial? Siapa dia? Jangan mau kuping saudara mendengarkan hal-hal yang meremehkan saudara. Walt Disney 100 kali ya pernah ditolak saudara sebelum menjadi sesuatu yang besar. Tuhan tidak pernah menolak saudara asal saudara setia dalam perkara kecil. Ada amin? Ya. Saudaraku, sebelum menang terhadap Goliat, Daud lebih dulu menang terhadap kesombongan. Sebelum menang terhadap Goliat, dia menang atas sikap yang tidak bertanggung jawab. Sebelum menang terhadap Goliat, dia menang atas perkara yang kecil. Sebelum dia menang terhadap Goliat, dia menang secara emosi. Dia menang akhirnya melawan orang yang besar. Saudara, berkat itu Tuhan sudah siapkan buat saudara. Udah Tuhan siapkan. Tapi yang jadi pertanyaan, maukah berkat yang kecil yang ada dalam hidup saudara, saudara tetap setia memberikan berbunga? Berkat yang kecil yang dalam saudara, apakah saudara masih tetap mau bertanggung jawab? Kalau yang kecil saja saudara tidak bisa bertanggung jawab dalam hal finansial, how come Tuhan bisa kasih engkau yang besar? Kalau engkau tidak setia saja dalam pelayanan, bagaimana Tuhan mau kasih yang besar? Halo? Nggak main-main. Semua dimulai dari yang kecil untuk menjadi besar. Sekali lagi saya mau katakan, dalam hal kecil aja kita kalah. Bagaimana kita bisa menerima hal yang besar? Mari menang terhadap hal yang kecil dahulu, saudaraku. Menang dari mana? Dari diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri itu tidak gampang, saudara. Apalagi saat-saat pandemi seperti ini. Kita sudah lama tidak ke gereja. Rasanya gereja gimana ya, udah lama. Kita harus bangkitkan diri kita. Kalau sehari-hari ini saudara sudah mulai suam-suam kuku, ayo semangat lagi, bangkit lagi. Ada amin, saudara. Ciptakan hal-hal baru dalam hidupmu. Bagaimana supaya Tuhan disenangkan? Bagaimana supaya engkau bergairah? Saya dalam hari-hari ini, misalnya doanya cuma duduk-duduk doang. Kayaknya udah biasa ya yang begini. Apa yang saya lakukan? Bagaimana supaya saya bangkit? Saya berdiri, saya jalan dalam nama Yesus. Saya berjalan, saya berdoa, saya berjalan, saya berdoa. Supaya apa? Supaya saya bangkit. Karena doa itu kita harus setia loh. Ada amin, saudara? Ya. Ingat ya, untuk kita berhasil itu bukan karena uang saja. Ya. Banyak orang berkata gini, kita bernilai kalau kita punya duit. Banyak orang berkata kita akan bernilai kalau kita kaya. Saudaraku, bagaimana dengan kita orang Kristen? The only value is truth. Yang paling bernilai dalam kita adalah kebenaran. Ada amin. Kebenaran dalam Tuhan. Tuhan ajarkan hari ini kepada saudara dan saya, setia dalam perkara yang kecil. Apa yang ada di tanganmu, setia. Berkat seberapa pun yang ada di dalam tangan.